Bayangkan seseorang yang ingin melayani di gereja. Ia bersedia menjadi pemain musik, singer, worship leader, operator multimedia, usher, atau masuk ke tim pelayanan apapun yang dibutuhkan. Sekilas terlihat baik, karena tidak semua orang mau terlibat. Ia hadir, mengambil jadwal pelayanan, bahkan terlihat aktif di gereja. Namun, ada satu masalah yang sering kali tidak disadari. Sikap hati yang asal-asalan. Yang penting, hadir. Yang penting, ada orang yang melayani. Yang penting, posisi terisi. Persiapan dianggap tidak terlalu penting. Datang latihan terlambat tidak masalah. Tidak latihan sendiri di rumah juga tidak apa-apa. Tidak membaca susunan ibadah sebelumnya. Tidak mempersiapkan hati sebelum melayani. Bahkan kadang datang ke gereja dengan pikiran, nanti improvisasi saja, atau yang penting jalan. Padahal pertanyaannya bukan hanya, apakah kita melayani? Tetapi, apakah kita sedang memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Seringkali mentalitas seperti ini terlihat dalam hal-hal yang sangat praktikal. Seorang musisi datang tanpa latihan pribadi, belum hafal chord, belum mendengarkan aransemen lagu, lalu latihan dihabiskan untuk membetulkan kesalahan dasar yang sebenarnya bisa dipersiapkan di rumah. Padahal materi lagu, chord, referensi latihan, atau panduan aransemen seringkali sudah dibagikan jauh hari sebelumnya. Tetapi karena merasa masih ada waktu, menganggap latihan bersama nanti cukup, atau sekadar menunda, materi itu bahkan tidak dibuka sama sekali sampai hari pelayanan tiba. Akibatnya, waktu latihan habis bukan untuk menyatukan dinamika tim atau membangun kekompakan pelayanan, tetapi justru mengulang hal-hal dasar yang seharusnya sudah dipelajari sendiri. Ada yang masih bingung progresi chord sederhana. Ada yang baru pertama kali mendengar lagunya saat latihan. Ada yang masih bertanya, masuknya kapan atau bridge yang mana ketika gladi sudah berjalan. Kadang muncul juga alasan seperti, lagunya susah, padahal sebenarnya lagu itu cukup sederhana dan masih sangat bisa dipelajari jika ada kemauan untuk meluangkan waktu sebelumnya. Yang seringkali menjadi masalah bukan tingkat kesulitannya, melainkan kurangnya persiapan. Bahkan lagu yang sederhana pun akan terasa sulit jika tidak pernah didengarkan, dipelajari, atau dimainkan terlebih dahulu. Bayangkan seorang mahasiswa datang ke ujian tanpa pernah membuka bahan pelajaran, lalu berkata, soalnya susah. Kita langsung melihat masalahnya. Kesulitannya mungkin bukan karena materinya terlalu berat, tetapi karena kurangnya persiapan. Prinsip yang sama berlaku dalam pelayanan, dan ketika seorang musisi datang tanpa persiapan, dampaknya bukan hanya pada dirinya sendiri. Seluruh tim ikut terdampak. Latihan menjadi lebih lama, fokus terpecah, pemain lain harus menunggu. Bahkan, suasana pelayanan bisa berubah menjadi frustrasi. Lebih dari itu, jemaat pun dapat terganggu ketika musik dimainkan dengan kurang siap, tempo tidak kompak, transisi terasa kacau, atau pemain masih tampak kebingungan saat ibadah berlangsung. Seorang worship leader datang tanpa mempersiapkan diri secara rohani, tidak merenungkan tema ibadah atau lirik lagu yang akan dinyanyikan. Lalu di atas panggung, banyak berbicara spontan tanpa arah. Kadang transisi terasa kosong karena tidak ada persiapan. Kadang ucapan yang disampaikan justru tidak selaras dengan firman Tuhan. Misalnya terlalu berpusat pada emosi, pengalaman pribadi, atau kalimat-kalimat yang terdengar rohani, tetapi tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas. Tim multimedia datang tanpa mengecek file, lirik, ayat Alkitab, atau urutan ibadah sebelumnya. Akibatnya, lirik salah tampil, ayat tertukar, slide terlambat muncul, video tidak siap diputar, atau ada bagian penting khotbah yang justru terganggu karena kurangnya persiapan. Hal-hal kecil yang dianggap sepele ternyata bisa mengganggu fokus jemaat dalam beribadah. Bahkan hal yang sama juga dapat terjadi pada seorang hamba Tuhan atau pengkhotbah. Ada yang naik mimbar tanpa persiapan khotbah yang matang karena merasa sudah terbiasa berbicara. Ada yang baru mulai menyusun khotbah di malam sebelumnya, atau bahkan beberapa jam sebelum ibadah, lalu mengandalkan spontanitas di atas mimbar. Ada yang memakai satu ayat lalu langsung meloncat ke banyak topik tanpa menggali konteks teksnya. Ada juga yang lebih banyak bercerita, melucu, atau membagikan motivasi pribadi daripada sungguh-sungguh menjelaskan firman Tuhan. Kadang terdengar kalimat seperti, tenang saja, Roh Kudus nanti pimpin. Tetapi tanpa sadar, kalimat itu dipakai sebagai alasan untuk tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Padahal pimpinan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan tanggung jawab untuk belajar, berdoa, menggumulkan teks firman, dan mempersiapkan khotbah dengan baik. Bayangkan jika seorang worship leader berkata, saya tidak perlu latihan, Roh Kudus nanti tolong. Atau operator multimedia berkata, tidak perlu cek file, nanti pasti jalan sendiri. Kita langsung tahu ada yang salah. Mengapa? Karena kita mengerti bahwa pelayanan yang baik membutuhkan persiapan. Prinsip yang sama berlaku.
bahkan lebih serius, untuk pelayanan firman Tuhan. Ada juga yang menerima jadwal pelayanan, tapi baru memberitahu tidak bisa hadir di hari terakhir, atau datang dengan sikap seolah pelayanan hanyalah kewajiban mingguan, bukan kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada yang selama latihan sibuk bermain ponsel, tidak fokus, bercanda terus, tetapi ketika ibadah berlangsung, berharap semuanya berjalan baik dengan sendirinya. Masalah terbesar dari semua ini bukan sekadar soal kualitas teknis. Masalah utamanya adalah sikap hati. Tanpa sadar, pelayanan mulai dipandang seperti rutinitas biasa. Yang penting ada orang. Yang penting tetap jalan. Tuhan pasti mengerti. Tetapi Alkitab justru menunjukkan bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik, bukan sisa tenaga, sisa waktu, atau usaha minimum kita. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan pernah menegur umat Israel karena mereka memberikan korban yang cacat, binatang yang sakit, buta, atau timpang, sementara mereka menganggap itu sudah cukup bagi Tuhan. Melalui Nabi Kitab Maleakhi, Tuhan mengecam sikap hati seperti ini karena menunjukkan kurangnya hormat kepadanya. Bukan semata-mata soal korbannya, tetapi tentang hati yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata, "Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat?" Prinsipnya jelas, Tuhan tidak berkenan pada penyembahan yang diberikan dengan mentalitas asal-asalan. Alkitab juga memberikan peringatan khusus bagi mereka yang mengajar firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 tertulis, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena itu, seorang hamba Tuhan tidak boleh memperlakukan mimbar dengan sembarangan." Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, Rasul Paulus berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Perhatikan kata usahakanlah. Ada unsur kerja keras, kesungguhan, dan tanggung jawab. Perjanjian Baru juga berbicara tentang prinsip yang sama. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 tertulis, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ayat ini mengubah cara pandang kita terhadap pelayanan. Kita bukan sekadar bermain musik untuk jemaat, bukan sekadar menjalankan multimedia untuk acara gereja, bukan sekadar memimpin lagu, bukan sekadar berkhotbah di atas mimbar. Kita sedang melayani Tuhan sendiri. Bahkan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, Alkitab berkata, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga." Tentu ayat ini bukan berbicara khusus tentang pelayanan gereja, tetapi prinsipnya tetap relevan. Apapun yang dilakukan untuk Tuhan seharusnya dilakukan dengan kesungguhan, bukan setengah hati. Itulah sebabnya pelayanan yang sehat selalu membutuhkan persiapan yang matang, baik secara teknis maupun rohani. Musisi mempersiapkan latihan dengan serius karena ia ingin melayani dengan baik, bukan demi terlihat hebat, tetapi agar jemaat tidak terganggu dalam beribadah. Worship leader merenungkan lirik lagu, memahami tema ibadah, dan menjaga kehidupan doanya karena ia sadar sedang membantu mengarahkan jemaat kepada Tuhan. Tim multimedia memeriksa semua detail terlebih dahulu, karena mereka memahami bahwa pelayanan kecil sekalipun dapat membantu atau justru mengganggu fokus ibadah jemaat. Hamba Tuhan menggumulkan teks Alkitab dengan serius, karena ia sadar bahwa mimbar bukan tempat untuk membagikan opini pribadi, melainkan menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Memberikan yang terbaik bukan berarti harus sempurna. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tetapi ada perbedaan besar antara tidak sempurna dan tidak mempersiapkan diri. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan tanpa celah, tetapi ia layak menerima hati yang sungguh-sungguh, penuh hormat, dan mau memberi yang terbaik. Karena itu, pertanyaan penting bagi setiap pelayan gereja bukan hanya, apakah saya sedang melayani, tetapi juga, apakah saya sedang melayani dengan hati yang menghormati Tuhan? Sebab pelayanan Kristen bukan hanya tentang hadir mengisi jadwal. Pelayanan adalah kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Dia yang terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita.